Selamat sore, selamat berjumpa di acara Revival Restoration Service RSS hari ini. 10 November 2025. Ya, hari ini kita akan diberkati oleh Ibu Ning dengan tema Menang dalam Kemustahilan. Ya, kita mau belajar sesuatu hari ini. Saya mengimbau Bapak Ibu yang mau mengikuti firman Tuhan pada sore hari ini, yuk mulai catat, siapkan bukunya, siapkan bolpennya, kita catat poin-poin penting karena setiap kali kita belajar, kalau kita menulis, kita jadi ingat apa sih yang dibagi tadi, kemudian kita praktekin gitu. Ya, jadi kita hari ini kita mau terus fokus, mulai belajar fokus, minta sama Roh Kudus berikan kami roh hikmat, roh wahyu untuk mengerti akan firman-Mu. Dan hari ini kita segar, kita bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Ning. Oke, baiklah, nggak berlama-lama. Silahkan Ibu Ning boleh mulai menyampaikan firman-Nya. Selamat sore untuk saudara-saudaraku semua. Mari kita sebelum mendengarkan isi hati Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu supaya benar-benar Tuhan yang mengerjakan, bahkan Tuhan yang berbicara melalui mulut saya ini. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur karena anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga Engkau mengizinkan kami untuk berkumpul pada sore hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada putra-putrimu pada sore hari ini. Engkau juga membukakan selubung-selubung hitam yang menutupi mata hati, bahkan semua yang menghalang-halangi setiap firman-Mu hari ini juga dibersihkan, dilepaskan dengan kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Wow, senang banget saya. Kemarin itu saya baru ngobrol sama Tuhan, tiba-tiba Bu Tanti ngabari bahwa Pak Edi berhalangan enggak bisa. Ya aku akhirnya terus gimana Tuhan? Ya itu sampaikan. Oke, aku gitu langsung. Ya Bu Tanti siap gitu. Ya pokoknya saya selalu belajar untuk siap untuk apapun karena saya belajar sebagai prajurit ya. Kalau komandan mengatakan, ayo berangkat, ya kita sudah harus berangkat. Nggak bingung cari apa enggak. Tapi kita tetap selalu siap. Begitu. Oke. Kita diberikan pelajaran pada sore hari ini tuh temanya tentang menang dalam kemustahilan. Atau lebih tepatnya menang di dalam segala hal. Nah, ini di dunia akhir-akhir ini kita bisa merasakan kita sering melihat di sekeliling kita hidup di dalam kemustahilan. Karena semua itu serba mustahil sekali. Dan kita itu sangat bersyukur banget loh. Bersyukur banget karena kita ini dipanggil Tuhan dan dipilih Tuhan supaya hidup kita ini dalam berkatnya Tuhan. Bahkan dalam hidup kita justru tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Karena semua itu Tuhan yang mengerjakan. Jika di dunia sedang mengalami resesi, saya sedih banget sih kalau melihat di medsos itu ya isinya itu sedih-sedih dan isinya ada anak dibuang, ada orang tua yang sakit yang dibuang atau
banyak sekali resesi, karena resesi ini sehingga mata hati orang yang belum mengenal Tuhan itu menjadi semakin tumpul. Bahkan orang yang sudah kenal Tuhan, katanya sudah kenal Tuhan, itu pun mendadak jadi tumpul. Karena apa? Ego. Ego yang dipelihara di situ. Sehingga yang dihidupi itu egonya, tidak mau berserah kepada Tuhan. Di sini yang sangat-sangat mengerikan dan berbahaya banget. Jadi yuk kita buka di dalam Yesaya. Langsung aja ya, Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, ini kan Tuhan itu benar-benar luar biasa. Ketika kita dipanggil, ketika kita benar-benar menyatu dengan Tuhan, mau membuka hati untuk Tuhan, terang itu benar-benar bercahaya atas hidup kita. Yuk, ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita tahu ada banyak bencana yang terjadi. Sehingga banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang sedih, banyak orang yang ketakutan. Pokoknya kekelaman itu betul-betul meliputi bangsa-bangsa, meliputi setiap orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan yang mengenal Tuhan pun juga mendapatkan kekelaman itu. Tetapi bedanya kita ngerti apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Kekelaman menutupi dunia. Coba dilihat aja lah. Kalau di sosmed itu, mengerikan nggak itu? Banyak dukanya dibanding sukanya. Bahkan kalau seandainya itu sukacita, bukan deh, gembira, itu hanya palsu. Mereka kalau punya uang gampang banget bersukacita, gampang banget bergembira gitu. Coba kalau ada ujian-ujian keuangannya menipis atau ada pinjaman atau mungkin keluarganya sakit itu. Coba kita bisa nggak bersukacita? Karena sukacita itu adalah iman kita. Sumber dari sukacita itu adalah Yesus sendiri yang ada di dalam hidup kita. Makanya kita lebih baik terus fokusnya ke Tuhan. Dan kita sangat-sangat mengucap syukur karena apa? Mempunyai Bapa Surgawi, mempunyai Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang senantiasa mengasihi kita. Sangat-sangat kita itu bersyukur banget. Tuhan memberikan kepada kita pengurapan kasih mula-mula setiap hari. Jadi seperti yang sering dikatakan Pak Edi, kita minta sama Roh Kudus setiap hari untuk supaya diberi pengurapan. Dan kita kalau minta pengurapan sekali saja, tetapi selanjutnya kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku sudah mendapatkan pengurapan yang penuh dari Engkau. Ada pengurapan kasih mula-mula yang dari Engkau. Pengurapan kasih mula-mula itu penting banget. Karena setiap hari supaya agar kita senantiasa tetap antusias. Nih, pertama, kita tetap antusias untuk tetap
fokus kepada Tuhan. Nih, yang pertama, kita jika ada kasih mula-mula, otomatis kita ada antusias, selalu berjalan bersama Tuhan. Tetap semangat berjalan bersama Tuhan. Terkadang kan kita, aku semangat. Tetapi giliran ada masalah, aku semangat. Ya, aku semangat. Tetapi ternyata nggak ada semangat, nggak ada gairah. Jadi kita yang pertama antusias, yang kedua tetap semangat berjalan bersama Yesus. Yang ketiga tetap menyatu jadi satu dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kita tetap tinggal diam di dalam hadiratnya. Tentunya dengan kerjasama bersama Roh Kudus. Lagi-lagi terus kita mengandalkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus artinya kita memakai kekuatannya sendiri. Kita nggak bakal bisa. Yakin itu aku. Untuk itu kita terus mengandalkan Roh Kudus. Agar senantiasa kita terus belajar mempunyai motivasi yang murni. Kalau kita mempunyai motivasi yang murni, otomatis integritas itu selalu kita lakukan, dan itu kita terus mau belajar di situ, belajar integritas. Jadi di luar maupun di dalam itu sama, di belakang maupun di muka itu sama. Ada orang banyak, tidak ada orang banyak, hanya kita bersama Tuhan itu tetap sama. Jadi kita tidak membohongi diri sendiri, tidak membohongi orang lain. Kita tetap belajar untuk senantiasa menyatu dengan Tuhan, dan kebenaran firman itu benar-benar supaya ada di dalam hidup kita. Jadi caranya untuk supaya kita mengerti apakah kita masih ada kasih mula-mula. Coba bagaimana? Kita tetap tinggal di dalam hadiratnya Allah. Kalau kita ada kasih mula-mula, pasti kita tetap tinggal di dalam hadiratnya Allah. Kita bisa ada sukacita walaupun keadaan tidak baik-baik saja. Walaupun keadaan nengok ke bawah itu jurang, ke kanan, ke kiri itu jurang. Bagaimana kita? Tetap gandul Gusti, ibaratnya kita ini benar-benar sudah, ya wis Tuhan, aku ini nggak tahu, tetapi kita mau. Tuhan, aku benar-benar mau berserah kepada Engkau. Ini kita artinya itu kita tetap eling bahwa kita sandaran kita, Tuhan kita itu yang bisa menolong itu hanya Yesus Kristus. Jadi kita ngecek ya, kita ngecek saat kita sendirian itu. Saat kita dalam tekanan, saat kita dalam ujian-ujian, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan. Pokoknya waktu kita mengalami ujian-ujian hidup, apakah kita itu tetap mencari Tuhan dengan benar-benar murni, kita mencari Tuhan, gandul Tuhan, berserah total kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Atau kita ini mencari Tuhan hanya mau cari ini loh, tangannya Tuhan.
Tuhan bawa apa ya? Tuhan memberkati enggak ya? Tuhan segera menjawab doaku enggak ya? Itu hati-hati kita kalau mau ngecek bahwa kita ini tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, itu kita benar-benar akan mengerti aku ini motivasinya murni mengasihi Tuhan atau aku hanya sebatas butuh berkatnya. Ini saya pribadi kemarin-kemarin pun juga mengalami hal yang seperti itu. Saya nggak mengandalkan manusia, tahu, karena saya ngerti integritas itu. Tetapi motivasi saya bergeser apa enggak ini? Saya tetap teriak-teriak, Tuhan, tolong berkati aku. Tuhan, buka tingkap-tingkap langit ini. Cuman itu terus. Karena saya habis ngalami yang untuk retnas ini, saya butuh tanda ke Tuhan. Itu pun saya juga teriak, Tuhan, tolong. Saya bilang gitu. Belum dijawab, Tuhan, tolong. Lupa saya. Itu loh. Saya tuh lupa kalau saya tuh kalau sudah minta tolong ke Tuhan, udah kamu percaya sama aku. Loh, aku tetap minta Tuhan tolong gitu. Dan akhirnya juga ada awan setapak. Saya benar-benar saya tuh mau berangkat itu memang saya takut. Saya takut sendirian. Loh, Tuhan kirim apa namanya awan setapak itu. Ci Ani tiba-tiba juga ikut. Nah, daftar dan kami bisa berangkat bareng. Itu sudah mujizat besar bagi saya. Dan itu awan setapak banget gitu loh. Dan itu saya tarik, terima kasih Tuhan. Nah itu kalau sudah mulai ada mujizat kan, terima kasih Tuhan. Harusnya ada berkat, nggak ada berkat, diberkati atau tidak, dijawab atau tidak. Ya terima kasih Tuhan, anugerahmu sungguh luar biasa. Harusnya kan saya seperti itu. Kenyataannya saya masih apa namanya agak deg-deg. Oh iya ya, ternyata saya pun juga masih harus terus belajar dan terus belajar. Dan saya terus bagaimana mencari wajah Tuhan itu untuk benar-benar mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh murni, atau saya butuh mujizatnya itu. Jadi ini saya benar-benar minta tolong sama Roh Kudus untuk dibenarkan, dikoreksi, sampai saya harus apa namanya murni, benar-benar murni gitu. Kita benar-benar butuh Roh Kudus agar supaya menuntun kita. Jangan sampai tinggalkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu benar-benar sumber penolong kita. Sumber apa namanya penghibur kita. Dan Roh Kudus itu benar-benar kalau dimintai tolong, langsung deh menolong kita. Enggak yang besok-besok, tapi langsung caranya seperti ini gitu. Jadi setiap hari kita belajar mengucap syukur, walaupun memang gak gampang, walaupun memang sulit. Benar, kalau sekedar ngomong mengucap syukur hanya di mulut, gampang banget itu. Tetapi mengucap syukur dalam keadaan apapun juga, itu yang harus kita praktekkan. Dan saya juga masih jatuh bangun ternyata. Saya nggak ngomong saya sudah pinter atau saya sudah piawai dalam iman, enggak. Tetapi saya terus mau belajar, maju terus, dan saya mau apa namanya mempraktekkan seperti yang Yesus katakan. Dan itu juga butuh apa namanya pertolongan sama Roh Kudus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan agar supaya kita ini ada aplikasi mula-mula.
Jadi api kasih mula-mula itu terus tetap menyala-nyala itu bagaimana? Dan api kasih mula-mula itu supaya harus tetap tinggal di bait sucinya ini. Supaya jangan ada yang padam satupun. Jangan sampai ada yang padam. Kasih mula-mula itu terus supaya berkobar-kobar. Jadi apa yang harus kita lakukan agar pelita tetap menyala dan minyak cadangan tetap tersedia, melimpah-limpah, bahkan tidak sampai kehabisan. Nih, kalau kita tidak mau mengandalkan Roh Kudus dan kita malah justru mengandalkan kekuatannya kita, laten jiwa kita, ngomelnya kita, bersungut-sungutnya kita, mengeluhnya kita. Saya yakin kok, itu minyak malah tambah jadi asat, kering. Tetapi kalau kita mau, walaupun tertatih-tatih jalannya, tetapi kalau kita mau melakukan, mau mempraktekkan, saya percaya kok Roh Kudus yang terus mengurapi kita, mengurapi terus sampai pengurapan itu tidak pernah bisa habis. Karena Roh Kudus yang punya gawe, Roh Kudus yang mengerjakan kita. Agar supaya tidak sampai kehabisan, satu, kita tetap minta tolong Roh Kudus untuk menerangi tiap langkah hidup kita. Supaya diatur oleh Roh Kudus. Seandainya mulai agak bergeser nih, bergeser motivasi kita, bergeser cara pandang kita, bergeser karena kesibukan kita sehingga kita nggak mulai peka lagi dengan suara Tuhan. Kita mulai minta tolong Roh Kudus. Kita minta tolong agar Roh Kudus senantiasa menolong kita supaya kita tidak bergeser. Motivasi kita, cara pandang kita, terus kita tidak lagi mengandalkan kekuatan daging kita. Dan kedua, tetap minta tolong Roh Kudus agar hidup kita bertindak hati-hati dan hidup selalu belajar untuk taat dan setia. Ini memang butuh belajar. Kita terus belajar untuk taat dan setia. Karena ini memang nggak mudah untuk taat, untuk setia. Kalau kita sudah diberkati berlimpah-limpah keuangan, kesehatan, coba untuk tetap taat sama Tuhan. Itu gampang. Coba kalau kita masih kok Tuhan seolah-olah nggak mendengarkan doaku ya. Kok Tuhan kok nggak menyembuhkan aku ya. Kok Tuhan nggak membuka ATM-ku ya. Coba kita bisa nggak tetap setia. Kita mulai ke ilah lain. Kita mulai tidak taat. Ini saya lakukan sendiri. Saya sempat melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Dan untung saya diingatkan sama Roh Kudus, Neng, kamu mulai bergeser. Neng, kamu seperti ini. Saya nggak mau melihat orang lain kekurangannya kok masih seperti ini. Kamu seperti ini, pinter nasihati orang. Tapi untuk saya sendiri, nol. Nah ini, saya lebih baik, ini seperti ilustrasi ya. Air minum itu diisi penuh dengan air. Dan saya harus berjalan mengelilingi rumah. Coba, kalau saya masih noleh sana, noleh sini, otomatis kan air itu mesti tumpah. Ya kan? Tapi kalau saya fokus, air ini adalah Yesus ya. Saya yakin ini nggak akan tumpah. Dan saya tetap ini berkat
tetap ada di dalam saya. Karena apa? Saya fokusnya tetap ke Tuhan. Enggak noleh ke kanan, enggak noleh ke kiri, enggak sibuk nasihati orang, enggak sibuk menghakimi orang. Ini saya belajar, masih saya belajar mengkoreksi kesalahannya orang. Saya tetap harus belajar di sini. Yuk kita buka lagi di dalam Yosua. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Ini loh, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi Tuhan tuh mau kita ini fokusnya hanya kepada firman. Meskipun saya masih suka meleng, tapi Roh Kudus selalu mengingatkan. Dengan ini kita belajar terus untuk supaya benar-benar fokus ke Tuhan itu bagaimana. Karena kita enggak bisa untuk meremehkan Tuhan. Kita enggak bisa meremehkan perjalanan hidup kita, enggak bisa. Jadi kita tadi ya yang pertama, kita minta tolong Roh Kudus untuk menerangi tiap langkah hidup kita. Dan yang kedua, kita minta tolong Roh Kudus agar hidup kita bertindak hati-hati dan hidup selalu belajar untuk taat dan setia. Dan sekarang yang ketiga adalah lagi-lagi seperti yang Bunda Hilda katakan, Pak Edi dan saya juga selalu mengingatkan pemberesan diri sendiri itu sangat penting. Ini loh, saya selalu diingatkan sama Roh Kudus. Pemberesan hati. Seperti yang sudah disampaikan Roh Kudus itu loh. Setiap hari melalui Pak Edi, melalui Bunda Hilda, kalau pas ada RS atau pemuritan oleh guru-guru yang lain. Selalu pemberesan diri sendiri. Kita minta tolong Roh Kudus untuk engkau singkapkan nih loh. Kita berdoa terus. Roh Kudus tolong singkapkan ini. Masih ada yang belum beres. Tolong Roh Kudus. Tolong ini aku kok masih seperti ini. Nanti kalau diingatkan sama Roh Kudus itu kita tuh, oh iya ya, aku dulu pernah mengalami yang seperti ini. Oh, aku seperti ini. Dan aku masih menyimpan kekecewaan ini. Aku masih menyimpan luka yang seperti ini. Sehingga aku masih mengalami minder. Nah, ini loh. Kita minta tolong sama Roh Kudus. Kita minta tolong. Yuk, Roh Kudus itu sangat disukakan kalau kita ini benar-benar minta tolong dengan sungguh-sungguh. Kita minta tolong agar yang menyelubungi pikiran kita, yang menyelubungi hati kita, bahkan yang menyelubungi perjalanan hidup kita, yang menghalang-halangi, itu terus minta tolong Roh Kudus untuk dibukakan. Karena itu penting banget supaya sinarnya Bapa Surgawi itu menerangi hidup kita, hidup keluarga kita, bahkan hidup seluruh teman-teman pada sore hari ini. Selubungnya diangkat. Walaupun kita sedang tidak baik-baik saja, tetapi respon hati kita tetap ada sukacita, respon hati kita tetap semangat, respon hati kita tetap
tetap ada gairah, tetap respon hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Ini sangat-sangat kita ini butuh yang namanya Roh Kudus. Yuk kita buka Yosua 5 ayat 9. Ini memang banyak, saya perbanyak firman karena memang kita harus dicuci dengan firman. Ya. Yosua 5 ayat 9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripada Nining, Bu Hilda, Kak Linca, Bu Ani, Bu Eli, dan lain sebagainya. Semuanya yang ikut Zoom pada sore hari ini. Sebutkan itu. Jadi celah Mesir itu sudah dihapuskan ketika kita mau berdamai. Kita mau berdamai dengan Tuhan. Kita mau berdamai dengan diri sendiri. Kita mau berdamai dengan keadaan. Nangis, nangis. Tidak apa-apa. Karena kita memang terkadang, aduh, aku dulu tuh ternyata aku ngalami yang seperti ini. Nangis, tidak apa-apa. Dan Roh Kudus yang terus menyempurnakan kita, membersihkan kita. Itulah yang disebut Gilgal sampai sekarang. Gilgal itu kan perjalanan hidup. Kita memang setiap hari taat Roh Kudus. Saat kita diingatkan sama Roh Kudus itu bagaimana? Segera kita lakukan. Ya, kita segera lakukan pemberesan itu di hadapan Tuhan. Berarti Tuhan itu tetap mengasihi kita, masih mengasihi kita. Nah, daripada kita didiamkan, kita tidak diingatkan, ternyata saya tuh harus pemberesan, tapi karena Roh Kudus diem, nah kan lebih bahaya kan. Lebih baik kita terus kalau diingatkan, hei Roh Kudus, ternyata aku kemarin itu aku masih suka seperti ini. Ampuni aku. Saya kemarin loh diingatkan sama Roh Kudus. Ternyata saya juga penguasaan diri saya kurang. Masih ada tersinggung. Dan itu ketika saya tersinggung dengan anak. Ketika saya masuk kamar, kamu ngapain Neng itu? Kamu masih ada ini toh gitu. Lah iya ya, aku ngapain ya? Saya ampuni aku Tuhan. Ampuni aku kenapa kok aku sampai masalah kecil aja kok aku malah marah. Karena kamu waktu masa lalu kamu begini, kamu begini. Oh, oke, aku gitu. Tuhan ampuni aku masa laluku ternyata aku tersinggungan, aku seperti ini, aku seperti ini. Dan saya datangi anakku. Saya berdamai. Mami minta maaf. Mami salah. Di sini. Mami salah. Mami ternyata tersinggung gitu. Siangnya ternyata ada tamu. Ada tamu yang minta pelepasan. Ceritanya dia itu kecewa dengan pendeta gitu. Dan di situ, oh ini orang baru 2 bulan terima Tuhan Yesus, ya orang dari seberang. Apa namanya? Dia sudah diperlakukan nggak adil seperti itu. Terus saya bilang, itu bukan pendetanya yang nggak adil, tetapi karena hatimu belum beres. Aku bilang gitu. Dan yang harus kamu lakukan sekarang pemberesan. Kamu mau dilepaskan 27 kali, bahkan kamu sampai muntah-muntah atau apa. Tapi kalau kamu tetap memakai ini pikiran yang lama dan kamu masih menghidupi hati yang lama, ya itu yang namanya kamu masih hidup ciptaan yang lama.
tidak memakai ciptaan yang baru, saya bilang gitu. Sampai akhirnya saya bimbing, saya terus kasih tahu bagaimana mengikut Yesus itu, dan mau seperti Yesus itu bukan yang langsung harga dirinya naik, dihormati dan lain sebagainya. Tidak. Justru kamu harga dirimu sendiri ini yang kamu tanggalkan supaya diganti dengan harga dirinya Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Artinya kalau kamu dilempari berlian, kamu belajar terima itu berlian, disimpan. Artinya disimpan, kamu tetap mengucap syukur. Kalau enggak bisa, minta tolong Roh Kudus. Saya sampaikan seperti itu. Dan akhirnya dia mudeng. Oh, artinya serupa dengan Yesus tuh ini. Karena pemikirannya orang tersebut itu serupa dengan Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Bim salah bim, sembuh. Mendoakan ini sembuh. Mendoakan orang enggak punya duit sembuh. Nah, itu. Mikirnya dia di situ. Tetapi saya ngomong, yang terpenting itu karakter kita dibenahi supaya karakter kita serupa dengan Yesus. Ya walaupun saya sendiri pun juga belum bisa, aku bilang gitu. Tadi pagi aja saya masih salah, saya gitu. Dan ini saya harus cepat-cepat pemberesan dengan Tuhan. Dan saya harus pemberesan dengan orang yang tadi sedang bermasalah dengan saya bilang gitu. Dan saya tidak mau bilang aku yang benar kok, enggak. Saya yang salah. Ternyata Mami masih tersinggung di situ. Jadi kita harus belajar untuk tetap pemberesan demi pemberesan. Karena tujuan Tuhan agar kita bisa mengalami penggenapan janji Tuhan. Tak percaya itu. Karena penggenapan janji Tuhan itu bukan yang bim salah bim, langsung janji Tuhan langsung tergenapi, terus deklarasi yang terus menerus supaya tergenapi. Enggak, kita mengalami perjalanan ujian demi ujian, perjalanan kerohanian kita. Ada saatnya kita ini stagnasi, ada saatnya kita ini capek, ada saatnya kita semangat lagi di situ. Kita terus minta tolong terus Roh Kudus agar supaya kita tetap diberikan gairah, kita ada antusias supaya kita tetap tinggal di dalam hadiratnya Allah. Kita tetap bisa diam, enggak lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, cari pertolongan, cari hamba Tuhan. Bukan itu. Kita belajar tetap tinggal diam. Itu artinya kasih mula-mula. Tetap ada di dalam kita. Yuk, kita buka Ulangan. Nih, ini terus ini firman terus. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, nih, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, artinya bukan mendengarkan ini deru angin sakau gelombang badai. Terus itu orang mengatakan, oh itu di sana ada hamba Tuhan yang rock chair, yang ini, yang itu. Enggak. Jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu
pada hari ini, maka Tuhan Allahmu pasti mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi kekelaman itu bagi orang-orang yang tidak mau berserah kepada Tuhan. Kekelaman itu hanya untuk orang-orang yang tidak mau belajar mengandalkan Tuhan. Yang kedua nih, segala berkat ini pasti datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau, nah ini lagi toh, mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bukan mendengarkan hiruk pikuk suara dunia, bukan mendengarkan ini sosmed yang mengerikan, bahkan perkataan-perkataan orang yang tidak mengerti firman, yang melemahkan iman kita. Ayo, kita lebih baik mendengarkan suara Tuhan, bukan mendengarkan debur ombak. Tuh, Petrus sampai jatuh kan? Karena dia mendengarkan, dia melihat debur ombak. Untung Yesus ada, langsung ditolong. Ketika dia mencoba dia berjalan di atas air itu. Nih, yuk kita terus, kita tetap fokus datang kepada Tuhan. Fokus walaupun rasanya, kamu nggak tahu sih rasanya seperti ini. Kamu nggak ngerti sih, aku tuh seperti ini. Kamu nggak tahu sih kebutuhanku. Tuh, tetapi Tuhan tahu. Tuhan hanya mau supaya kita belajar taat. Kita belajar setia. Belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan. Ketika kita mau belajar mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Yang ketiga, diberkatilah engkau. Itu yang ketiga ya. Diberkatilah engkau di kota. Dan diberkatilah engkau di ladang. Ini janjinya Tuhan loh. Bukan janjinya Nining. Tapi ini janjinya Tuhan. Ya dan amin. Ketika kita lebih mendengarkan suara Tuhan, ketika kita lebih percaya dengan apa yang firman katakan, janjinya itu ya dan amin. Kalau janjinya si jahat, janjinya dunia masih membuat kita kecewa. Mulai sekarang ayo kita, meskipun gak gampang, iya, aku ngerti itu. Ayo kita minta tolong Roh Kudus agar supaya kita bisa mengandalkan firman, bisa mempercayai firman. Itu Tuhan sangat disukakan. Karena kita tuh percaya. Yang membuat Tuhan sedih itu kalau kita tuh kurangnya percaya. Nining juga suka mendukakan Tuhan karena saya masih kurang percaya. Dan di sini saya terus mau belajar dan dilatih. Kita yakin yuk, kita yakin dan percaya bahwa pada firman Tuhan kita kunyah yuk, kita kunyah pelan-pelan, kita renungkan siang dan malam, bukan kita menyendiri terus menyepi terus kita dengar-dengar suara Tuhan, bukan itu. Kita mulai mempraktekkan, oh firman ini begini, oh firman ini harus aku lakukan yang seperti ini. Dan itu benar-benar kita ini butuh Roh Kudus agar supaya ada kerendahan hati. Ini loh, butuh kerendahan hati kita.
Kalau enggak rendah hati, enggak mau kita belajar. Kok belajar terus sih? Kok belajar terus? Sampai kapan sih? Ini loh, saya sering kalau ada orang konseling, padahal ini juga orang-orang yang sudah notabene sudah pelayanan. Kok aku kok sudah banyak melayani, saya ini kok tapi kok malah saya dibuat seperti ini, kok saya malah begini, kok saya begini. Nih, saya jawabnya enak, enteng saya ngomongnya. Kok hitung-hitungan sama Tuhan? Aku gitu. Emang lu siapa? Tak gituin. Ngapain kamu harus hitung-hitungan sama Tuhan? Kalau kamu mengalami hal seperti ini, artinya Tuhan itu memperkaya dirimu agar supaya kamu bisa bersaksi bahwa ini loh caranya Tuhan menolongmu, ini loh caranya Tuhan mengasihimu, ini loh caranya Tuhan yang punya kuasa dan otoritas. Karena apa? Kita harus makan firman itu. Kita harus percaya dengan firman itu. Karena di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita makan firman, kalau menyatu dengan firman, ini ngeceknya di sini. Ini Nining termasuk. Masih ada kasih mula-mula enggak? Saya makannya kok sudah mulai apa ya, pelendean banyak. Kok sedikit. Biasanya saya ini bisa makan, bisa ngunyah, bisa ini, tapi kok rasanya kok hambar. Nah, ini kan harus dicek. Oh, berarti aku terlalu sibuk pelayanan. Oh, aku mulai sibuk, 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 dan sibuk. Sehingga saya lupa bagaimana saya harus ngecek hatiku ini, hati saya ini. Karena kalau kita sudah mulai melenceng, hingga pelita itu kan jauh. Jadi jalan kita otomatis nyasar lagi. Coba kalau kaki kita apa namanya sudah nggak ngerti jalan ya, mata kita nggak ngerti jalan, gelap. Isinya kan apa? Kegelapan menutupi kita. Otomatis ya nyasar-nyasar. Yang sepertinya lurus ternyata bengkok. Yang sepertinya itu jalannya apa namanya mulus, ternyata itu jurang. Ini jangan sampai kita mau disesatkan di situ. Kita percaya pemulihan segala sesuatu hanya bersumber dari firman Tuhan saja. Bukan dari buah pengetahuan baik dan jahat. Bukan berdasarkan kekuatan kita. Bukan itu. Karena kalau kita benar-benar sadar, menyadari bahwa firman Tuhan itu yang terus kita makan, kita kunyah setiap hari, kita renungkan setiap hari, kita lakukan. Walaupun mungkin jalannya masih tertatih-tatih. Sekali lagi, itu hanya firman Tuhan yang berkuasa memulihkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Sampai sesuatu yang termustahil. Termustahil sekalipun. Memang dunia semakin gelap. Tetapi firman Tuhan yang semakin bersinar terang. Saya sangat, pokoknya kalau hampir mau mengeluh langsung, Tuhan ampuni aku.
Aku langsung gitu. Terus saya nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Atau saya nyanyi, hatiku percaya. Nyanyinya pokoknya seperti itu terus gitu. Dan saya juga mau nyetel audio Bible supaya roh saya juga terisi dan pikiran saya juga terisi seperti itu. Saya baca firman mungkin hanya 1 pasal atau 5 ayat atau 3 ayat. Tapi audio Bible itu ketika saya mau tidur itu saya setel otomatis itu banyak banget yang mengisi saya. Jadi benar-benar roh jiwa saya ini benar-benar diisi oleh firman. Saya belajar di situ. Dan saya enggak mau bilang saya sudah rajin, enggak. Saya juga masih ada bolongnya juga. Saya munafik nanti kalau saya ngomong, aku sudah rajin, enggak. Saya enggak mau mengakui hal-hal yang seperti itu. Itu kan kalau saya bilang, saya ini tulus loh, ternyata saya belum tulus. Ya, enggak mau ngomong yang seperti itu. Saya lebih baik saya mengakui yang sempurna itu hanya miliknya Tuhan. Terus, yuk, di dalam Yesaya 60 ayat 3. Kalau kita benar-benar sudah mengandalkan Tuhan, ya. Yesaya 60 ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Loh kan cahaya lagi, terang lagi. Bukan kekelaman lagi. Kalau kita sudah mau terus menyatu dengan firman, terang itu semakin bercahaya. Terang itu semakin bercahaya atas hidup kita. Yesaya 60 ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Dan anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Ya. Yesaya 60 ayat 5. Pada waktu itu engkau telah heran melihat dan berseri-seri. Enggak kusut lagi. Enggak sedih atau berduka. Enggak itu. Tapi berseri-seri. Engkau telah tercengang-cengang dan telah berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut telah beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa sudah datang kepadamu. Dan ini yuk langsung dilompati. Yesaya 60 ayat 11. Pintu-pintu gerbangmu sudah terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam. Ini loh. Ya. Pintu-pintu gerbangmu sudah terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam. Tidak akan tertutup. Ya, supaya orang dapat membawa. Nih, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Lebih milih mana sekarang kita? Kita menghidupi firman atau kita menghidupi daging kita? Itu pilihan kita. Kalau kita mau menghidupi firman, ayo kita belajar bareng, kita belajar bersama-sama, belajar
melalui RRS ini, belajar dengan Tuhan langsung, belajar dengan kejadian demi kejadian. Kita belajar melalui komsel-komsel. Kita belajar terus karena kita kalau nggak belajar, ya akhirnya jadi tumpul kan, nuraninya tumpul, kita redup lagi, nggak bercahaya lagi, nggak ada semangat lagi. Isinya mengeluh terus, ini aku bagaimana, ini aku kok begini, aku kok salah, aku kok begini, aku kok begitu. Itu terus. Padahal kita ini sudah dibangkitkan. Ada Yesus. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kalau Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita, maka kegelapan itu menjadi sirna. Bagaimana? Kita percaya bahwa Yesus yang senantiasa hidup di dalam kita, Roh Kudus yang senantiasa bersinar atas perjalanan hidup kita, menyinari hidup kita, langkah hidup kita, perjalanan hidup kita. Kalau kita mau bersandar penuh kepada Roh Kudus, kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa Surgawi. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan dunia, mengandalkan orang lain. Kita mau belajar di sini. Roh Kudus sekali lagi menegaskan, ayo, agar kita terus tetap berfokus hanya pada suara firman Tuhan saja. Kita tetap antusias di dalam kasih mula-mula. Kita sekali lagi ngecek setiap hari, Roh Kudus, ini gimana? Aku kok mulai begini? Berarti kasih mula-mulaku mulai redup. Tolong Roh Kudus, tolong. Ini mana yang membuat aku seperti ini? Minta tolong Roh Kudus untuk ngecek setiap hari. Karena apa? Tanpa kehadiran Tuhan, tanpa kehadiran Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan punya cara yang sempurna untuk menuntun, untuk nolong kita untuk keluar dari setiap masalah-masalah yang menekan kita. Kita terus minta tolong Roh Kudus untuk selalu memberikan gairah itu. Karena justru sih kita itu banyak belajar dari setiap masalah-masalah yang ada. Justru kita belajar mengucap syukur. Justru kita bisa belajar sikap hati kita bagaimana. Itu ketika ada masalah-masalah tersebut. Yuk sekali lagi. Sekalipun dunia berkata itu tidak mungkin. Nggak mungkin. Sekalipun dunia mengatakan resesi. Sekalipun dunia mengatakan itu sangat-sangat mustahil. Nggak mungkin bagi yang sakit. Wah, nggak mungkin. Ini aku harus begini, ini harus begini, aku begini. Yang punya hutang, yang punya persoalan keluarga, ayo. Jangan percaya dengan tipu muslihat iblis. Jangan mau
tertipu dengan tipu muslihat iblis. Jangan mau iman kita dibuat gentar. Ya ampun, kok malah seperti ini? Loh, kok seperti ini? Saya pribadi juga belajar di situ supaya nggak gentar, supaya nggak ketakutan, supaya tetap semangat, supaya tetap antusias. Itu ciri-ciri orang yang kasih mula-mula itu tetap ada di dalam hidup kita, tetap berkobar-kobar. Itu ada antusias, ada semangat untuk melayani Tuhan setiap harinya. Walaupun mungkin kok aku kok diperlakukan seperti ini juga. Ketika pelayanan masuk di gereja, ada tugas di gereja, pasti ada yang menonjol, ada yang ingin dihargai, ingin lebih besar di situ. Tapi ayo Neng, kamu ke bawah, walaupun nggak gampang, walaupun memang sakit, tapi ini saya mulai tidak mau ditipu oleh si jahat. Dan aku percaya, saya bilang gitu sama Roh Kudus. Aku percaya NPD-ku sudah engkau sembuhkan. Dan aku mempunyai karakter Kristus. Saya bilang gitu. Jadi saya menyadari di situ. Oh ini berarti ini NPD. Oh ini aku mulai menguasai orang. Oh ini sadar di sini, di situ. Harus mau belajar dan terus belajar agar tidak dikuasai si jahat atau ditipu oleh si jahat. Tujuan si jahat agar kita tidak bisa menerima janji-janji Tuhan. Ini loh, mana buktinya? Tujuannya si jahat supaya kita itu kecewa dengan Tuhan. Yakin. Saya pernah apatis di situ juga. Nih, ayo kita mulai sekarang fokus kepada Tuhan. Apa kata firman? Tuhan itu ya terlalu sanggup melakukan segala perkara. Segala perkara. Lah itu loh. Itu yang Tuhan mau di situ. Kita itu percaya kepada Yesus agar kita itu lebih praktek bahwa Tuhan itu benar-benar sangat-sangat gampang banget, kecil banget bagi Tuhan, gitu loh. Karena kita mau dibawa Tuhan untuk ke level lebih dewasa. Karena Tuhan itu mendidik kita supaya kita ini supaya serupa dengan Yesus, apa yang dilakukan Yesus. Lemah lembut seperti Yesus. Artinya gelem dididik, mau dididik, enggak gampang nuding orang. Karena Nining tuh dulu tukang nuding. Nuding orang. Orang itu tuh loh, melukai aku. Ini sebagai korban. Tapi saya mau belajar, dikoreksi di situ sama Roh Kudus. Dan itu enggak mudah. Apalagi kalau mulai ini dinasehati orang. Lu siapa? Ini Neng. Dan saya harus belajar di situ untuk serupa dengan Yesus. Walau masih, aduh, belum sekuku hitam ini. Tapi saya percaya Yesus yang senantiasa menyempurnakan. Tuhan terlalu sanggup menolong kita. Yang membuat ini loh termustahil banget yang jalan buntu. Bahkan yang
temboknya itu tembok kayak tembok Berlin, itu tembok Yeriko. Nah, nyatanya menjadi tidak mustahil. Gampang banget bagi Tuhan. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan. Karena beliau adalah Allah kita yang hidup. Bukan Allah itu yang kita sembah tuh batu-batuan, di pohon, atau yang Allah yang itu yang mati. Tetapi Allah kita adalah Allah yang hidup. Karena beliau adalah Allah yang berkuasa. Jadi firman-Nya itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Beliaulah yang berdaulat atas alam semesta. Beliau yang berdaulat atas hidup kita. Berdaulat atas kita semuanya. Kita dibaptis itu supaya bukan dibaptis asal telup di gereja sebagai simbolik, itu bukan, tetapi ini loh paradigma kita, ini mindset kita benar-benar diubah seperti yang Yesus katakan, yang Yesus mau. Ayo kita belajar di situ, karena kita ini orang-orang yang sudah dibaptis. Artinya kita sudah ditenggelamkan, manusia lama sudah ditenggelamkan, mati, dan yang bangkit itu adalah manusia baru kita, manusia ilahi kita. Karena Yesus yang hidup di dalam kita, sehingga kegelapan itu bisa sirna, telah sirna ketika terang itu bercahaya atas kita. Dan banyak sekali orang-orang yang hidup di dalam kegelapan melihat sinarnya. Mana ya sinarnya itu? Tak carinya. Di situ Tuhan mulai mempercayakan berkat-berkatnya, jiwa-jiwa kepada kita semua. Ayo kita sekali lagi minta tolong Roh Kudus untuk bisa menuntun kita. Kita minta tolong untuk menolong keterpurukan kita. Kita minta tolong Roh Kudus agar supaya kita mau belajar mengenal Tuhan yang benar. Mengenal Tuhan dengan benar. Karena seringkali kita salah. Tuhannya yang Tuhan itu loh yang kita anggap seperti yang di dukun-dukun itu loh. Tuhan berkati aku, Tuhan sembuhkan aku. Itu motivasi kita dibenarkan supaya kita benar-benar mengasihi Tuhan itu bukan kalau kita diberkati saja, tetapi diberkati ataupun enggak diberkati, kita mau belajar untuk mengucap syukur. Karena ini yang Tuhan mau melihat hati kita. Kalaupun kita nggak bisa, kita minta tolong Roh Kudus. Kita dibawa Tuhan. Supaya kita bisa menang atas badai kehidupan. Menang atas gelora badai masalah. Menang atas badai sakit penyakit. Menang atas badai pinjol, utang piutang, pekerjaan yang mulai seret. Kita percayakan bahwa Jehovah Jireh, bahwa Jehovah Rafa, bahwa Jehovah Nisi selalu berkibar atas kita. Kita terus supaya dibawa Tuhan menang dan terus menang, bahkan kita lebih daripada pemenang. Kita semakin menyatu jadi satu dengannya, dengan beliau, dan kita berakar di dalam Kristus.
bukan seperti pohon bayam. Kalau pohon bayam kan ada hujan sedikit aja itu sudah pada tumbang, pada roboh kan. Tapi kalau kita seperti pohon kurma, ini kita walaupun ada badai, walaupun tergoncang, tapi kita ngerti, oh itu goncangan. Dan kita tetap berpegang penuh kepada Roh Kudus, berpegang kepada Yesus, berpegang kepada Bapa Surgawi. Akarnya betul-betul kuat, kokoh kuat. Kita bisa bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan. Kita berbuah lebat untuk dirasakan oleh banyak orang. Oh enak ya, oh aku kok ada semangat lagi, kok aku ada gairah lagi, kok aku ada pengharapan lagi. Nih, kita belajar. Yang penting kita mau, bukan kita yang pinter atau kita sudah soleh, kita ini suci kudus, bukan. Kita mau belajar, mau iya Tuhan ini aku, ini Tuhan mau yang seperti itu. Kita dapat membuktikan pada dunia, ya, pada dunia bahwa Allah kita begitu sungguh-sungguh, Allah kita begitu luar biasa. Allah kita begitu dahsyatnya. Tidak ada yang bisa menandingi kuasanya yang begitu besar. Mari yuk kita belajar untuk terus nempel kepada Bapa, kepada Yesus dan Roh Kudus. Kita mulai sekarang minta tolong terus sama Roh Kudus. Saya berulang-ulang mengatakan, kita minta tolong Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo, kita pada sore hari ini, yang mengikuti Zoom pada sore hari ini, benar-benar mendapatkan terobosan. Yes, ada ini pintu-pintu yang sulit dibuka, yang berabad-abad sulit dibuka, sekarang dibukakan oleh Roh Kudus, dibukakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan ini langit yang menyerupai tembaga digulung, terbuka sekarang langitnya, sehingga berkat diberikan kepada kita. Hari ini juga jangan mau dikecoh oleh si jahat dengan perkataan kita karena melihat keadaan. Hari ini juga kita mendapatkan sinar kasihnya Bapa, tidak redup lagi, tidak tinggal di dalam kegelapan lagi. Dan sinarnya Bapa ini justru kita bawa di dalam kegelapan itu untuk menerangi yang gelap itu, supaya kegelapan itu menjadi sirna dan terang itu bercahaya, dan terang itu bercahaya luar biasa dan menerangi semuanya. Dan hidup kita, hidup keluarga kita, bahkan teman-teman kita, bahkan semua yang di sekeliling kita benar-benar mendapatkan kasihnya Bapa, mendapatkan berkatnya Bapa, mendapatkan kasih karunia-Nya Bapa. Ada kasih mula-mula yang ada di dalam kehidupan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan. Terima kasih Bu Ning buat firman-Nya. Sangat berapi-api. Kita semua jadinya wow, tercelik ya. Banyak hal-hal yang dibahas oleh Bu Ning ya. Jadi untuk menang di dalam kemustahilan, tadi Bu Ning menyatakan bahwa kita itu harus punya yang namanya pengurapan kasih mula-mula. Ya, jadi Bu Ning tadi mengatakan ada 3 poin ya untuk pengurapan, bagaimana kita mempunyai pengurapan kasih mula-mula, yaitu yang pertama tetap antusias dan fokus kepada Tuhan ya, tetap fokus kepada Tuhan. Tadi Bu Ning sempat memberikan ilustrasi di mana kalau bawa gelas hati-hati dan fokus nggak akan tumpah.
Jadi memang kita harus fokus pada Tuhan. Jangan lihat keadaan, jangan lihat kenyataan yang ada. Karena apa? Itu yang menggoyahkan, membuat kita khawatir, membuat takut, membuat apa? Tidak ada pengharapan. Nanti kalau sudah ngelihat kenyataan, kenapa ya aku begini, terus akhirnya apa? Ujungnya si jahat akan membawa suatu kematian. Kematian rohani, kematian jasmani pun bisa terjadi. Kemudian yang kedua, tetap semangat berjalan dengan Yesus. Nah ini dia, ini juga penting bahwa waktu berjalan sama Yesus yang tadi Buning bilang, berjalan dengan Yesus itu tidak mudah. Tuhan Yesus bilang gini, apa itu? Ikutlah aku, ya kan? Pikulah salibmu dan ikutlah aku setiap hari. Jadi Tuhan Yesus bilang, kalau berjalan bersama Yesus itu nggak ada yang tadi dibilang nggak ada yang mudah, tetapi Tuhan memberi kekuatan. Jadi ada yang harus dipikul, salib kita apa? Buat membuang kedagingan, keinginan kita, belajar mulai mengikuti keinginan Kristus. Itu namanya mikul salib. Bukannya harus bawa kayu gitu kan, enggak. Tetapi harus caranya apa? Membuang kedagingan kita dan ngikut caranya Tuhan Yesus, maunya Tuhan Yesus. Terus yang ketiga, menyatu dengan Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Jadi kita harus menyatu sehingga apa? Apa yang ada di dalam pikirannya Tuhan, apa yang di dalam perasaannya Tuhan itu yang muncul di dalam diri kita. Itu yang namanya karakter Kristus yang akan keluar. Kalau menyatu itu berarti apa? Sadar bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam kita. Itu yang paling penting Bapak Ibu ya. Jadi kesadaran bahwa aku itu kalau ngomong nggak boleh sembarangan. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus di dalam kita. Oh, kalau cara mikir, wah banyaknya khawatir, takut. Aku nggak boleh tuh mikir gitu. Lawang Tuhan Yesus ada di dalam aku, kok mikirnya yang nggak bener, gitu kan? Mikir yang salah, mikir yang dosa, mikir yang kekhawatiran, ketakutan, nggak boleh. Kalau kita yang namanya menyatu, itu sadar. Saya sering berkali-kali bicara bahwa apa? Cuma 2 firman yang harus diapalin nih. Pertama, ya, bahwa roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Membuat apa? Kita nggak takut. Kita nggak perlu takut karena roh yang ada di dalam kita ada lebih besar kok. Kenapa harus takut? Yang kedua, yang harus kita apalin nih, bahwa apa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalam aku. Kalau firman itu diomongin terus, itu kesadaran itu akan muncul bahwa apa? Lah yang saya hidup sekarang bukan saya lagi, ngapain saya minta keinginan daging yang nggak benar atau yang nggak bukan keinginannya Tuhan. Jadi apa yang aku ingini adalah keinginan Tuhan. Itu kalau sadar. Makanya kenapa kita di dalam RRS tiap kali diingetin lagi. Supaya apa? Kita ini berubah. Berubah supaya bisa berbuah. Kalau kita nggak berubah, nggak akan ada buahnya. Itu yang harus diingat. Ya, jadi harus tinggal di dalam hadiratnya, mengandalkan Roh Kudus seperti tadi. Jadi harus motivasinya, integritasnya benar, semuanya murni, gitu kan? Kemudian ada lagi poin penting yang disampaikan sama Bu Ning tadi bahwa supaya api menyala-nyala harus ada minyak cadangan juga yang berlimpah, ya kan? Kemudian bagaimana caranya? Yaitu dengan minta Roh Kudus menerangi tiap langkah, diatur oleh Roh Kudus supaya motivasi tidak bergeser, gitu kan? Kemudian minta tolong Roh Kudus agar bertindak hati-hati, kitanya taat dan setia. Nah, begini Bapak Ibu, terutama kita bilang kita minta Roh Kudus, ya kan? Minta Roh Kudus untuk memimpin, menerangi, menolong, gitu kan? Nah, sebetulnya kita kalau kita baca Firman Tuhan kembali, gitu kan? Nah, Roh Kudus itu punya peran. Perannya adalah apa? Mengingatkan. Mengingatkannya tentang apa? Firman Tuhan, ya kan? Nah, sekarang Roh Kudus itu selalu mengingatkan akan Firman Tuhan. Tetapi kalau kita nggak pernah baca Firman Tuhan, apa yang mau diingetin sama Roh Kudus? Pak Edi selalu ingetin, Buning, ke saya sendiri, yuk baca Firman Tuhan. Walaupun sedikit, walaupun apa, mulai dari yang sedikit, lama-lama ya kan, dipercaya hal yang kecil akan dipercaya hal yang besar. Sedikit-sedikit Tuhan berikan kemampuan. Pertama yang tadi Buning bilang apa? Mencerna, ya kan? Mengunyah. Baca dulu,
Nanti lama-lama bisa mengunyah nih, oh maksudnya ini nih, itu namanya merenungkan. Nanti kalau sudah direnungkan berarti terus makin apa pembaharuan akal budi terjadi. Oh, caranya gitu toh. Oh, itu harus dilakukan. Nah, kalau kitanya sendiri nggak pernah baca firman Tuhan, gimana bisa melakukan firman Tuhan? Lawang firmannya aja nggak tahu gitu kan. Nah, itu fungsi kita kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus, kita juga harus baca-baca firman Tuhan. Kalau nggak sanggup Tuhan, aku ngantuk, aku nggak ngerti ya. Roh Kudus yuk baca sama-sama. Diajak Roh Kudusnya. Sehingga apa? Nanti Roh Kudus yang mengingatkan kita. Mengingatkan, memberikan kita kekuatan. Jadi yang penting apa? Kita juga harus taat. Nah, taat itu adalah taat walaupun kita nggak bisa dan nggak mau, seperti contoh ya mengampuni. Aduh, saya itu nyebelin banget. Nah, tetapi firman-Nya mengatakan kita harus mengampuni. Belum bisa, tetapi ada balik lagi. Kita harus taat. Kita akhirnya apa? Tadi Buni ngingetin apa? Berserah. Tuhan, aku mau ikutin firman-Mu. Ya dah, aku mau ngampunin. Mungkin belum bisa ketemu orangnya. Pokoknya aku mau ngampunin. Itu namanya taat, benih taat. Ya, Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga tadi dibilang bahwa apa? Harus ada pemberesan dari sendiri. Itu sangat penting. Betul. Karena apa? Selama masa lalu belum diberesin, gimana mau jalan ke depan? Sama seperti Buning bilang, selama kita nggak berfokus nih, gitu ya, ke depan jalan gitu kan. Nah kitanya ngelihatnya ke belakang itu bisa kesandung, nabrak apa di depan gitu kan. Namanya juga nggak ngelihat di depan, ngelihatnya ke belakang, terus ngelihat spion gitu kan, ngelihat yang belakang. Gimana mau maju ke depan Bapak Ibu? Jadi yuk sama-sama beresin dulu. Tanya Roh Kudus, apa yang terjadi masa lalu aku, apa yang perlu diberesin. Ingatkan aku. Kenapa? Tanpa diberesin di belakang, balik lagi nih, gimana mau maju ke depan. Masa kini aja masih ngelihat ke belakang, nggak konsen masa kini, padahal kita sudah dipercaya sesuatu karena sibuk ngelihat ke belakang, ngelihatnya apa? Yang kurang, masa yang sedih, masa yang lampau, masa yang menakutkan, masa yang mengecewakan, menyakitkan. Saat ini aja kita jadi nggak bisa bahagia gitu. Gara-gara apa? Cuma noleh ke belakang. Padahal Tuhan memberikan setiap hari-hari yang baru, sukacita yang baru, ya kan? Nah itu dia, Bapak Ibu ya. Jadi mulai lepaskan pemberesan diri sendiri. Perlu, itu penting. Nah kemudian yang dibilang yang penting lagi apa? Kita harus percaya, ya. Kita harus percaya pada Tuhan. Percaya itu adalah sungguh-sungguh apa yang dikatakan firman. Nah, tadi Bu Ening bilang apa? Bahwa kita harus percaya akan firman-Nya. Ya, itu namanya percaya. Percaya benar-benar bahwa Tuhan itu akan menepati janjinya. Nah, kadang-kadang orang bilang gini, "Aduh, aku nih gimana percaya?" Tapi kan, nah selama ada tapi kan, merasa seharusnya kan Tuhan begini lah, terus nanti Tuhan nanya, lah kamu lebih pinter tuh dari saya gitu kan. Lah yang Tuhan itu sopo gitu kan, yang Tuhan kan Tuhan yang tahu, Tuhan yang menentukan. Ya kita itu namanya tanda ketidakpercayaan. Kalau kita mulai percaya ya sudah Tuhan, kali saya harus ngalamin yang nggak enak ini, tapi saya percaya bahwa apa waktunya Tuhan, gitu kan? Waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Tapi waktunya Tuhan, nanti Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita, gitu kan istilahnya. Jadi itulah yang namanya berserah, yang tadi ya namanya berserah. Kemudian jangan mau ditipu iblis, karena ditipu iblis itu membuat kita itu akhirnya perhatian itu kembali lagi teralihkan. Teralihkan tidak pada Tuhan, tetapi pada kesibukan ke diri sendiri, kepada yang sekelilingnya, kepada keadaan. Dan itu yang membuat kita menjadi imannya drop. Tadi Bu Ning mengingatkan apa? Kita harus ada antusiasme gitu kan. Antusias melayani Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita punya antusias ini melayani Tuhan gitu kan? Nah, kembali lagi tadi Bu Ning bilang apa? Fokus kepada Tuhan. Itu yang membuat kita tetap antusias. Kadang-kadang kan gini, aduh ya saya buru-buru pagi-pagi nggak sempat baca firman. Oh, oke. Kalau misalnya ya, tadi Bu Ning bilang gini,
Buning menceritakan tentang audio, ya, Alkitab audio, ya, Buning ya. Ini juga bocoran buat teman-teman juga ya. Saya juga melakukan yang sama. Setiap hari itu Alkitab audio di kamar saya 24 jam nggak pernah berhenti. Dia muter aja terus. Waktu saya ada di kamar saya dengar itu firman. Tetapi di luar kamar gitu kan, di bawah misalnya di ruang tamu, saya pasang yang namanya apa? Lagu rohani. Jadi saya rekam, masukin ke dari YouTube gitu kan. Saya masukin di micro SD gitu kan, masukin di MP3. 24 jam lagu rohani ada di rumah saya. Nah, itu dia yang menyebabkan apa? Kita nggak pakai ngelamun, kalaupun ngelamun, tapi yang masuk apa? Firman Tuhan, lagu-lagu rohani. Itu yang membangkitkan, yang membuat kita tetap antusias. Kalau enggak, nanti kosong Bapak Ibu. Ya ini hanya cara-cara mungkin bisa ditiru oleh Bapak Ibu gitu kan, bukan berarti terus langsung berubah. Enggak, tetapi ini dengan waktu, dengan apa yang kita rasakan tiap hari, oh kita dengerin lagu, ikut bernyanyi. Karena apa? Waktu kita dengar kadang-kadang kita ikut bernyanyi. Itu yang memuji Tuhan secara tidak langsung. Kita nggak harus nungguin berdoa dulu kita nyanyi, tetapi waktu kita bernyanyi pada saat masak, saat ngapain aja itu sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi terima kasih Bu Ning sudah diingatkan bahwa kita perlu juga loh dengerin Alkitab audio. Kadang-kadang kita nggak ada waktu misalnya buru-buru kanan kiri untuk duduk baca firman, tetapi kembali lagi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Nah, waktu kita dengar Alkitab audio, itu firman Tuhan itu juga masuk. Begitu Bapak Ibu. Jadi tetap yang tadi Buning terakhir bilang bahwa kita tetap harus punya kerendahan hati mau belajar. Itu penting. Yaitu kembali lagi, kalau orang tidak ada kerendahan hati, merasa sombong. Aku sudah tahu, dikasih Tuhan aja, aku sudah tahu loh, marahnya lebih tahu dari Tuhan ya. Ya opo toh katanya Tuhan. Nah itu berarti orang sombong. Nah kalau orang sombong kayak apa? Kayak Lucifer, jatuh dari surga turunin, nah, buang ke bumi itu. Ya jadi jangan sombong. Tetap kita harus punya kerendahan hati dan mau belajar. Supaya apa? Supaya kita dapat terobosan-terobosan. Terima kasih Buning buat hari ini firman-Nya sangat memberkati kita benar-benar supaya kalau kita mau keluar dari kemustahilan, benar yang tadi dibilang apa kita harus merobohkan yang namanya tembok Yeriko. Nah, pada saat tembok Yeriko, kenapa tembok Yeriko bisa roboh? Tadi Buning juga sudah katakan. Karena ada ketaatan. Taatnya apa? Disuruh Tuhannya begitu tuh. Udah jangan ngomong, jalan aja, puterin gitu kan. Itu karena ada ketaatan. Ada kesetiaan melakukannya. Disuruh 7 hari baru sehari udah Tuhan cukup sehari. Nggak bisa. Harus ada taat, ada harus setia. Baru tuh waktu dibilang nanti hari ke-7 sambil muter 7 kali nanti teriak. Brul. Roboh tembok kemustahilan. Ya. Oke, Bapak Ibu sangat diberkati hari ini. Baiklah, sebelum melanjutkan pertanyaan ataupun ada tambahan, silahkan Bapak Ibu boleh buka kameranya, kita berfoto sebentar. Oke, silakan Bapak Ibu yang sudah menerima terobosan-terobosan yang sudah menembus kemustahilan. Yuk kita buka kameranya, kita berfoto sebentar. Sudah siap semuanya? Ada lagi kah yang bisa buka? Oke, kalau sudah, saya foto 2 kali ya seperti biasa. Pertama yang biasa, yang kedua boleh gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang kedua boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Boleh, silakan. Berkaitan dengan apa yang dibahas, bisa nanti dibahas oleh Ibu Ning. Adakah? Shalom. Ya, silakan. Nah, Ibu Ani. Monggo. Saya mau menambahkan sedikit. Orang yang setia itu belum tentu taat. Kalau saya dapat waktu saya sampaikan kapan itu. Tapi kalau orang taat pasti setia. Benar enggak? Ya, benar kan? Karena apa? Banyak orang setia ke gereja, tapi ya gitu aja.
Ya wis, aduh kadang-kadang saya ya embuh lah buat Tuhan wegah aku nek denger ke curhatane orang aku ya ya sekarep-karepmu lah. Kadang saya ndak bisa apa ya memberi omongan yang lebih karena nek pas gitu ngene ngene batin ayo iki banyak orang setia. Memang betul ke gereja setia. Tapi sifat wataknya ya dari dulu setahun yang lalu ya gitu. Ya gitu. Lah kapan bisa maju nih aku tak batin gitu. Kapan bisa kita langsung saya iya banyak orang yang setia betul tapi belum tentu taat melakukan firman. Apa yang dikatakan Buning tadi, saya ngalami sendiri. Misalnya kita butuh uang tuh pastilah butuh uang tuh pasti. Pas ada atau apa saya butuh uang. Waktu itu saya lupa sih, lupanya gini. Di Tuhan aku butuh uang sekian gitu ya. Gitu ya. Nah, terus saya saya kadang-kadang ketawa sendiri sih. Setelah itu kok Tuhan nggak kasih ya. Tuhan nggak kasih. Saya bilang kemarin sama Pak Gideon ya gitu. Kalau kita minta itu nggak dikasih. Itu karena kita ini udah ngerti bahwa kamu tuh salah. Terus saya diingatkan Roh Kudus. Jojo, ngapain aku minta? Ya udah, Tuhan, aku nggak jadi minta. Aku nggak jadi minta-minta. Pokoknya aku tak syukuri apa yang ada, yang Tuhan yang justru Tuhan ngasih yang tidak terduga itu. Yang tidak saya minta, malah Tuhan kasih. Tapi kalau saya minta, pasti nggak dikasih. Saya kadang-kadang ketawa sendiri. Tuhan nggak lucu ya Tuhan. Aneh Tuhan. Katanya Bapak mintalah, gitu ya. Mintalah kau akan. Tapi ternyata kalau mungkin orang yang baru pertama percaya Yesus, pasti dikasih. Karena ada teman saya gitu. Dikasih wah ya Tuhan tuh luar biasa ngasih aku menolong aku dan sebagainya iya nanti gue nek wes kamu kuat ke rasa no dewe tak batin gitu saya aja dulu gitu sebegitu wes kita wes diuji Tuhan dengan perjalannya waktu baru ngerasain rasa ini nanti kamu ya itu kadang-kadang yang membuat orang kecewa itu dulu aku gini kok Tuhan, tapi ternyata saya ngene-ngene. Terus saya sih ngomong, oh ya berarti memang nanti kamu akan ngalami. Saya ngomong gitu tak, tidak bisa memberi panjang lebar. Soalnya orang kayak gitu nggak bisa diomongi. Ada satu yang suka ngeluh terus, aku nih, kamu tuh nggak capek, aku nih, ngeluh terus. Jadi selama ini firman yang disampaikan kemana? Ya itulah. Seringkali itu banyak lah. Banyak saya sampai karep-karep dhewe lah urusannya dhewe mbek Tuhan. Ya kita cuman saya sebagai teman ya memberi advice, memberi kekuatan, kalau nendak gitu ya wes. Sekarang orangnya enggak pernah curhat karena saya aduh bosen aku itu aja. Dia tahu kalau aku dicurhati bosen. Lah wes curhati itu aja sampai saya aku sampai piye toh Tuhan carane nggak bilangi orang ini. Malah aku sing poseng aku bingung. Dia tahu kalau saya kadang-kadang males gitu kayak dicurhati ya wis tak nih. Ngerti nek saya mah sekarang blas enggak pernah curhat. Wes malah bersyukur Tuhan aku gak dicurhati yang itu aja. Bosen. Udah tak ulang kali tak omongi, tak WA, tak ini kita kok ya tetap ya ya sudah terserah Tuhan lah. Aku nggak sanggup dengan satu orang ini aku.
Sekarang enggak pernah curhat sama sekali. Kalau ketemu ya, Cik, ya. Sebenarnya sih salah. Ya kan, ya Bu, salah seperti itu, benar ya. Harusnya kita sabar. Tapi saya nek didurhati yang itu aja terus ya memang lama-lama juga nggak sabar. Ambu Tuhan, wes Tuhan tak serahkan kau Tuhan. Aku sudah mumet aku ketoknya kok dablek orang ini. Dibilangi rasanya kok dedel, nggak bisa untuk maju itu rasanya kok angel men aku. Dan terus akhirnya mungkin aja Tuhan tegur dia baru sadar, dia suatu saat pernah ketemu saya cerita, ya benar apa yang diomongan Ci Ani dulu itu ternyata benar. Kenapa ngalami sendiri gini? Puji Tuhan, kau tegur dewe Tuhan. Terima kasih, soalnya aku bosen. Saya sudah bosen. Bosen negur dia terus bosen aku. Akhirnya Tuhan sendiri yang turun tangan. Ya itulah pengalaman saya, apa yang dikatakan Buning itu memang semuanya, yes, aku ngalami semuanya. A sampai Z, ini belum Z, baru belum sampai Z. belum sampai pol Z, baru berapa, kurang 5 angka huruf apa. Ya, mungkin sama-sama dengan Neng itu sama-sama seperjuangan yang dulu. Makasih Bu Elda. Ya, sama-sama Bu Ani. Ya, pengalamannya memang Tuhan itu ya kalau ngadepin itu loh, itu pengujian kesabaran, ngadepin orang yang sama, curhat yang sama, ndak kelihatannya nggak tumbuh-tumbuh. Kadang-kadang gini, kita ini cepet kesel ya sama orang gitu kan. Sudah dikasih tahu, kenapa kamu nggak ngelakuin? Kenapa kamu nggak berubah? Itu karena kemauan kita. Kembali lagi, itu kemauannya kita. Nah, mungkin Tuhan itu masih punya Iya. proses sama orang itu. Itulah kadang-kadang kita yang gemes. Kita yang gemes, kenapa sih nggak berubah-berubah? Tetapi memang belum waktunya. Nah, bagian kita sebetulnya kita berdoa, Tuhan, percepat waktumu. Sehingga dia cepat berubah, dan mereka cepat juga mengerti. Sehingga benar-benar bisa menjadi pelaku firman. Memang sih itu ujian jadi dari para konselor gitu kan. Aduh gitu kan. Mungkin Bu Ning nambahin sesuatu dari yang tadi Bu Ani sampaikan, silakan. Sudah, Pak Edi itu katanya mau nambahin. Oh, ya, silakan Pak. Jangan lama-lama Pak, 5 menit. Ini 1642 ya. Ya, nganu tentang malah kalau dengan Bu Ani kok saya agak berlawanan begitu malahan. Justru kadang-kadang nggak usah berdoa kalau ngun hati kayak nyetok omong-omong gitu atau kemudian terjadi omong aja nggak usah sampai memohon-mohon gitu, kadang malah justru terjadi begitu. Dan di situ efeknya istilahnya ya aku berbahagia ya, istilahnya kasarannya tuh ya, perkataanku hari ini kok dijadikan Tuhan seperti itu. Jadi bukan malah kayak sebaliknya gitu loh, tetapi kok berbeda, mungkin dari pengalaman tiap orang berbeda sekali ya, mungkin proses masing-masing tiap orang kan di zona berbeda-beda seperti itu satu. Kemudian yang seperti di Bu Hilda cerita, ya ini kan saya juga mendampingi kakak saya yang sakit ya. Ya betul, kadang-kadang saya tuh mengarah-ngarahkan ini itu, tanpa sadar kan bisa jadi terjadi kayak pemaksaan kehendak tuh, ya kan? Sudah diomongin kok enggak mau gini, kok udah gini, kok enggak mau gini gitu. Padahal kita sudah yang enggak make sense gitu. Ini harusnya seperti ini lebih bagus. Kenapa kok enggak mau seperti itu gitu loh. Ya, memang kadang menurut keinginannya sendiri gitu. Nah, tapi ya kalau memang itu prosesnya Tuhan, ya tapi begini ya. Loh kita kan saat kita juga gini, melihat orang dalam kesalahan kita diem, toh ya kita juga salah, gitu kan. Nah, sekarang kalau kita omong sampai misalnya hal ini kaki saling ditindihin gitu, kan gampang keringingen dong. Ya toh. Nah, itu diomongin balik. Tapi itu kan seperti kebiasaan. Hal-hal lain lah macam-macam. Jadi buat aku dewe Tuhan, aku dewe kadang ya gemes, kadang aku ada sisi gemes juga gitu ya.
Ya aku dewe koreksi hati lah. Hati ini juga perlu sampai ya tolonglah doain saya juga supaya aku juga ada pengendalian lebih ya seperti itu. Ya gitu aja. Tentang apa yang untuk hal yang mustahil itu saya kok malah saat ini tidak terlalu apa ya, nggak terlalu ngarep-ngarep apa-apa gitu loh. Cuman kadang kalau Tuhan janji ya wis ya janjine Tuhan. Tuhan ngomong ya wis. Jadi kalau kita janji itu kalau Tuhan yang sudah berjanji, yang mustahil pun akan terjadi. Begitu loh. Bukan karena kehendak kita, bukan karena kemampuan kita atau iman kita, bukan. Kadang-kadang Tuhan justru mintanya kalau Tuhan yang janji ya sudah aku pasrah. Nah, kalau kita percaya itu bukan karena imanku, tapi Tuhan memberikan kepada saya iman. Bukan tak imani, tak paksa, bukan. Tetapi dari Tuhan yang memberi aku iman. Kamu yang ngomong, aku percaya pada kamu Tuhan. Jadi ya sudah gitu. Gitu aja. Jadi enggak memaksakan kehendakku gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita belajar belajar semeleh ya. Ya kan di dalam diri manusia ada ambisi dan itu pertempurannya di situ. Tapi kalau kita sudah biasa semeleh, oh ya wis lah gitu. Seperti itu, Bu. Ya, itu pengalaman sedikit saya seperti itu. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih Pak Edi. Ya benar, kadang-kadang memang gemesi ya Pak. Tapi bagian kita yang sabar ya, kalau memang kita masih bisa mengingatkan, kita ingatkan. Tetapi semuanya kembali lagi ya, bagian kita yang mendoakan. Karena apa? Perubahan hanya bisa dari orangnya sendiri. Kita mau berbusa-busa pun kalau waktunya belum Tuhan jamah, belum sadar gitu, belum kepentok. Nah, saya belajar sesuatu sebetulnya. Gini kan, suatu ketika saya tuh tanya sama mentor tuh saya bilang, ini kan harusnya begini, saya bilang gitu kan. Mungkin ibu mentor bisa kasih tahu si A itu, tolong dong kasih tahu supaya dia itu cara pikirnya mirip-mirip begitu. Bukannya sebetulnya benar. Iya sih, tapi terus si ibu mentor ini bilang gini, tapi buat saya ya kalau dia memang sudah mempunyai keputusan seperti itu, katanya gitu. Buat saya biarkan. Hah? Kok dibiarkan sih, Bu? Aku kan tanya gitu kan. Yang tadi Pak Edi bilang itu bahwa, loh kan seharusnya begini ya, ini kan yang baik gitu, ini yang benar gitu kan. Tetapi tahu nggak, ibu mentor itu bilang begini, kadang-kadang kita harus memberi ruang pada kesalahan. Katanya gitu, hah? Kok ya? Mesti gitu ya? Oh ya berarti harus gitu ya? Iya, ada kalanya kita harus memberi ruang supaya mereka belajar. Kadang-kadang kita sudah kasih tahu yang benar, mereka enggak mau dengar, ya udah biarin aja sampai kejeblos, sampai kepentok, nah nanti baru sadar. Jadi memberi ruang untuk mereka belajar. Ternyata ada pelajaran itu tuh, saya juga baru belajar tuh kemarin. Ya sama-sama belajar. Baiklah, apakah ada yang lain, ada pertanyaan yang lain? Kalau enggak ada, kita nanti sebentar lagi kita masuk sesi doa. Jadi buat teman-teman yang ada di Zoom yang mendengarkan rekaman ini, saya undang untuk teman-teman bisa hadir di acara Zoom dengan live begini, kita bisa berinteraksi, kita dengerin firman-Nya juga lebih semangat gitu kan. Kemudian kalau kita mau minta didoakan, nanti langsung disebutkan, kita akan doakan, karena sesi doa tidak akan direkam. Jadi Bapak Ibu, buat yang mau didoakan, silahkan bergabung di acara Zoom. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa hari RRS selanjutnya di hari Senin ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.